apa kabarnya? Luar biasa, fantastis, yes. Nah, sekarang kita akan mulai ibadah kita. Tetapi sebelum kita mulai ibadah kita mau ucapin janji anak sekolah minggu dulu ya. Kita ucapin bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Janji anak sekolah minggu. 1. Percaya kepada Tuhan Yesus. 2. Rajin ke gereja. 3. Taat dan patuh kepada orang tua. 4. Taat dan patuh kepada kakak sekolah minggu. 5. Mentaati peraturan yang ada di sekolah minggu. Oke, kita memulai ibadah kita mau siapin hati kita. Kakak minta adik-adik buat bangkit berdiri ya. Kita mau nyanyi Bapa Terima Kasih. Kita mau belajar rukun satu sama lain. Adik-adik yang tahu lagunya kita nyanyi bareng-bareng ya. Yang nggak tahu lagunya kita belajar. Kita mau nyanyi adik-adik sama-sama ya. Dan dengan firman Tuhan. Firman Tuhannya dipimpin oleh Amang Si Hotam ya. Selamat mendengar firman Tuhan. Siapin hati dan pikiran kita mau nyanyi satu lagu judulnya Firman-Mu Pelita Bagi Kakiku. Firman
kita berdoa dulu. Duduk yang rapi, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga, kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan atas berkat dan karunia Tuhan, sehingga kami beroleh kesehatan dan umur panjang, sehingga kami anak-anak sekolah minggu boleh bersukacita di hari Minggu yang indah ini untuk memuji dan memuliakan-Mu. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Bantu dan ajari kami Tuhan, agar kami mampu mengerti dan memahami firman Tuhan. Ampuni segala dosa dan pelanggaran kami, agar kami layak jadi anak-anak-Mu. Amin. Firman Tuhan menyapa kita di hari Minggu ini 10 Januari 2021. Kita ambil buku Alkitab kita. Firman Tuhan diambil dari Filipi pasal yang kedua, mulai dari ayat 1 sampai dengan ayat 5. Filipi pasal yang kedua, dimulai dari ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Jadi karena Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan balas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidup bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Demikian firman Tuhan. Yang pertama, kami menyampaikan salam dari Amang Pendeta Erhan untuk anak sekolah minggu Sumbersari dimanapun kalian berada, karena beliau sedang ada di Jakarta untuk urusan keluarga. Jadi untuk khotbah di hari Minggu ini diserahkan sama kami. Selamat pagi, selamat hari Minggu anak-anak kami sekolah minggu AKB Sumbersari. Kami yakin kalian sehat-sehat semua. Firman Tuhan di minggu kita hari ini berjudul Nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Tuhan menasihati kita agar kita bersatu dan rendahkan diri seperti Kristus. Ada dua kata yang perlu kita ketahui dan kita pahami. Yang pertama, bersatu, dan yang kedua, merendahkan diri atau rendah hati. Yang pertama, bersatu. Bagaimana orang yang bersatu? Kita baca di ayat 2. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Itulah ciri-ciri orang yang bersatu. Tidak mungkin kita bersatu atau bersahabat sama teman kita kalau kita selalu berbeda pikiran, berbeda tujuan, tidak saling mengasihi, tidak memahami, asal ketemu bertengkar. Itu bukan bersatu namanya atau bersahabat. Tetapi pada saat ini Tuhan Yesus menasihati kita agar kita selalu bersatu, bersahabat pada setiap orang. Bagaimana caranya agar kita punya banyak teman atau punya banyak sahabat? Jelas kita tahu tadi di ayat 2, harus hati sepikir
dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Tapi jangan salah-salah dalam kata satu tujuan. Diajak mencuri kita mau aja, diajak tawuran kita mau aja, jangan. Sahabat anak Tuhan bukan bersatu tujuan kepada yang jelek atau berbuat dosa. Jadi kalau ada teman kita yang mengajak kita untuk menjurus ke yang jahat atau menjurus kepada perbuatan dosa, kita bilang aja, saya nggak mau. Nanti Tuhan Yesus sedih. Sebab Tuhan Yesus akan sedih apabila anak-anaknya nakal dan berbuat jahat. Yang kedua, merendahkan diri. Di ayat 3, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Itulah ciri-ciri orang yang merendahkan diri. Jangan sombong, jangan kita congkak, jangan kita serba menguasai seluruhnya. Ada juga ayat yang membantu. Coba kita buka kalau kita tadi menyiapkan Alkitab kita di 1 Petrus pasal yang kelima ayat 5. 1 Petrus pasal yang kelima ayat 5, demikian firman Tuhan. Demikian juga lah kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang yang tua, dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain, sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Kita disuruh Tuhan Yesus harus rendah hati, sebab yang rendah hati dikasihani Tuhan. Jadi setelah kita mendengar firman atau khotbah ini, jangan lagi lah ada anak-anak sekolah minggu Sumbersari yang sombong, tapi tetaplah rendah hati. Kalau ada saudara kita yang numpang di rumah kita, janganlah kita sembarang ngomong. Barangkali ada pembantu atau ada yang kerja di rumah kita, kita anggaplah dia saudara kita. Jangan kita merendahkan. Boleh kita menyuruh, tapi kita coba dengan bahasa yang lembut, dengan kata-kata yang baik. Tolong Mbak, tolong Bi. Itu namanya anak-anak Tuhan. Kalau kita mau sahabat Tuhan Yesus, kita harus bersatu, bersahabat yang baik. Ada pepatah Korea yang mengatakan, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Kalau ada pekerjaan di rumah, kita bantu kakak adik. Kalau kita kerja bersatu, kerjasama, pasti pekerjaan kita akan cepat beres dan cepat selesai. Dan kalau kita merendahkan diri, pasti kita dikasihani Tuhan, seperti tadi di 1 Petrus pasal 5 ayat 5 itu. Di samping itu semua, pasti saya yakin anak-anak Sumbersari sudah memahami ayat ini dan sangat gampang dimengerti dan dipahami bagaimana kita bersatu sama teman, sama sahabat, sama kakak adik, sama saudara, dan bagaimana kita harus merendahkan diri. Jangan sombong. Boleh kita berbangga di atas kemampuan kita atau kelebihan kita, tapi jangan itu menjadi kesombongan untuk kita. Amin. Mari kita berdoa. Kembali kami ucapkan puji syukur kehadirat Tuhan, karena kami telah merasakan kasih sayang, sehingga kami telah menerima berkat melalui firman Tuhan, dan kami juga memohon penyertaan Tuhan agar kami terhindar dari segala mara bahaya dan sakit penyakit. Begitu juga pendeta kami, sekeluarga yang sedang di perjalanan, lindungi mereka Tuhan, agar mereka sampai lagi di Bandung dengan selamat. Begitu juga orang tua kami, kakak guru sekolah minggu kami, berkati mereka Tuhan,
agar mereka mampu mendidik dan membimbing kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan. Mari kita berdoa menyerahkan persembahan kita. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di kerajaan surga, kami ucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memberkatkan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Mari kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajahnya dan dikasih kehendak kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajahnya kepada kita dan menurunkan kita dengan damai sejahtera. Amin. Ya adik-adik, tadi kita sudah mendengar firman Tuhan, kita sudah ibadah. Kakak sekolah minggunya tetap mau mengingatkan 3M ya. Yang pertama adalah memakai masker. Yang kedua adalah menjaga jarak. Yang ketiga, cuci tangan atau pakai hand sanitizer. Oke adik-adik, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Salam.